Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca ekstrim melanda kota Bogor, sejumlah pohon tumbang hingga timpa rumah dan kendaraan. Puluhan rumah di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung rusak diterjang hujan deras dan angin kencang. Kasus COVID-19 kembali meningkat dalam sebulan terakhir. Warga Jawa Barat harus kembali waspada. Berteduh di saung saat hujan, 2 petani tersambar petir di Desa Panyindangan, Sumedang. Sementara pemilik saung selamat dalam peristiwa itu. 2 petani ditemukan meninggal di sebuah warung di tengah persawahan Blok Sawah Asem, Dusun Babakan, Desa Panyindangan, Sumedang. Keduanya dilaporkan meninggal karena tersambar petir pada Sabtu sore. Polisi bersama warga mengevakuasi kedua jenazah ke Puskesmas Buah 2. Keduanya adalah Jajang Wahyudin, warga asal Dusun Burujul, Sumedang, dan Rian, warga desa Mekarwaru, Indramayu. Pemerintah desa mengatakan kedua korban tengah mempersiapkan lahan sawah untuk ditanami. Namun, saat hujan deras, keduanya berteduh di sebuah saung bersama pemilik saung. Di saat itulah petir menyambar saung tersebut. Keduanya meninggal, sementara pemilik saung selamat. Ke lokasi ke TKP, ternyata udah meninggal dunia. Ada saksi juga yang mengabarkan bahwa saudara Momo, Pak Momo itu orang demo, sudah disanakan bahwa dia tersambar petir. Sebenarnya dia persiapan untuk membajak sawah dengan hujan. Dia berteduh di dangu saung atau saung sawah itu. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis keluarga, bahkan istri korban sampai tak sadarkan diri. Keduanya dimakamkan di daerah asal masing-masing. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim melanda kota Bogor. Sejumlah pohon tumbang hingga menimpa rumah, warung, dan kendaraan. Cuaca ekstrim melanda kota Bogor Sabtu sore. Derasnya hujan disertai angin kencang sampai menumbangkan sejumlah pohon di sejumlah titik. Bahkan beberapa di antaranya sampai menimpa rumah dan kendaraan. Atap bangunan di kawasan Warung Jambu juga tak luput tertimpa pohon tumbang. Petugas BPBD mencatat ada 9 kejadian bencana yang melanda kota hujan. Evakuasi dilakukan hingga Sabtu malam. Di sore hari ini terjadi hujan, disertai angin kencang, dan mengakibatkan ada 9 kejadian. Sementara data yang kami terima, salah satunya terparah berada di Kecamatan Tanah Sareal, khususnya di Kelurahan Tanah Sareal. Jadi ada 7 kejadian pohon tumbang, 6 di Tanah Sareal dan 2 di Kecamatan Ulu Utara. 2 hari sebelumnya, kota Bogor juga dilanda cuaca ekstrim. Sejumlah pohon juga tumbang karena hujan deras yang disertai angin kencang. Bahkan di kawasan Bogor Nirwana Residen, pohon berdiameter 50 cm tumbang sampai menimpa 3 kendaraan yang sedang parkir. Ya, tadi lagi angin kencang banget, hujan angin gitu. Makanya tadi seperti saya bilang, saya tahu pas nyuruh supir ambil chargeran, dia bilang mobilnya ketiban gitu. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan Perumkim mengevakuasi pohon dengan tinggi 10 meter ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras mengguyur kota Bogor selama 1 jam lamanya. Petugas mencatat ada 5 titik lokasi pohon tumbang. Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Bogor. Puluhan rumah di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung rusak setelah diterjang angin kencang dan hujan deras. Bencana alam yang berlangsung selama 20 menit itu menyapu habis atap rumah warga. Habis tersapu angin kencang dan hujan deras, beginilah kondisi sejumlah rumah warga di Desa Bojong Malaka, kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tak hanya atap bangunan rumah rusak, sejumlah perabotan rumah juga rusak. Angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada 8 Desember lalu ini berlangsung selama 20 menit. Musibah besar banget, tambah sambil angin besar gitu. Ya mungkin udah kelihatan banyak lah.
Punya Bapak yang rusak apa aja Pak? Bagian apa? Yang rusak ini yang depannya, ini gongsolnya ke sini, terus yang adik itu, adik saya ya udah ke bawah semua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi 90 rumah warga dilaporkan rusak, mulai dari rusak berat, sedang, dan ringan. Nantinya pemerintah desa akan memberikan bantuan perbaikan rumah rusak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Puluhan rumah di 2 desa kawasan Teluk Jambe Barat, Karawang terendam banjir. Meski begitu, warga tetap memilih tidak mengungsi. Desa Karangligar dan Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang dilanda banjir. Banjir setinggi 50 hingga 100 cm ini terjadi karena luapan Sungai Citarum dan Cibeet. Bagi warga, banjir memang kerap melanda permukiman mereka. Banjir kali ini belum tergolong parah. Jam 6. Biasanya sampai atas. Berapa meter? Kecil lagi. Berapa meter, Kang? Biasanya? 3 meter. 3 meter? Iya. Sering kan kalau banjir gini? Sering. Sekali Pak, 5 kali. Dalam setahun tuh 5 kali? Iya. Air sungai masuk lewat saluran irigasi hingga merendam rumah warga. Petugas mengatakan banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan di kawasan hulu hingga terdampak ke daerah hilir. Dilihat dari potensi cuaca yang curah hujan yang tinggi lah di atas di hulu, baik di wilayah Bogor maupun di wilayah selatan Karawang, dan ini menyebabkan peningkatan luapan air Cibeet yang bersatu dengan air Cipamingkis yang dari Bogor. Jadi selain dari Cibeet juga ada tambahan di Cipamingkis, sehingga relatif tinggi muka air. Daerah yang paling parah terkena banjir yang berada di bantaran sungai. Warga diminta untuk bersiap mengungsi jika banjir semakin parah. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Memasuki musim penghujan, puluhan anggota TNI dan warga Pasar Lewi Panjang Purwakarta melakukan bersih-bersih pasar. Kerja bakti ini juga sebagai pencegahan dari munculnya penyakit demam berdarah di lingkungan sekitar. Anggota TNI dari Kodim 0619 Purwakarta bersama warga di area pasar tradisional Pasar Lewi Panjang Purwakarta melakukan aksi bersih-bersih. Kegiatan ini dilakukan di sejumlah titik halaman pasar. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan untuk diteruskan ke pembuangan TPA Sampah Cikolotok Purwakarta. Bersih-bersih sampah ini dilakukan seiring memasuki musim penghujan untuk mengantisipasi banjir dan munculnya penyakit DBD di sekitar pasar ini dan wilayah Purwakarta Kota. Jadi untuk mengantisipasi banjir dan juga longsor dan tentunya banyak wabah penyakit yang akan disebabkan oleh curah hujan cukup tinggi tersebut, kita melaksanakan bersih-bersih. Aksi bersih-bersih sampah ini selain di Pasar Lewi Panjang, nantinya juga akan dilakukan di pasar lain yang ada di Kabupaten Purwakarta. Selain bersih-bersih sampah, anggota TNI Kodim 0619 ini melakukan tanam pohon di sejumlah titik yang rawan longsor di Kabupaten Purwakarta. Syamsun Nursam melaporkan dari Purwakarta. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendatangi lokasi rawan tanah bergerak di Kampung Tegal Kaso, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB merekomendasikan agar warga setempat direlokasi. Bencana tanah bergerak di Kampung Tegal Kaso, Desa Bencoy, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi mendapat perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala BNPB meninjau ke lokasi bencana. Tercatat, akibat tanah bergerak ada 7 rumah rusak, 1 di antara sampai rata dengan tanah. Khawatir tanah bergerak terjadi kembali hingga menelan korban jiwa, BNPB merekomendasikan warga untuk direlokasi. Khawatir, ya ini pasti terjadi lagi nih kalau hujan deras, longsor, pasti akan timbul korban lagi. Nah, tadi juga kami diskusi dengan Pak Wakil Bupati dan setelah ini juga akan rapat koordinasi secara lebih rinci dan detail ya. Ya memang untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang bahaya, solusinya memang harus direlokasi. Sementara itu, Ketua Rukun Tetangga setempat mengatakan rencana relokasi belum dibicarakan secara utuh.
Ia menilai warga keberatan jika harus pindah dari kampungnya. Nggak tahu, antara warga sendiri yang akan jawabannya memutuskannya. Berarti sampai saat ini belum ada musyawarah ke sana? Belum. Kayaknya berat emang kalau di lokasi. Tanah bergerak di kampung Tegal Kaso terjadi pada 1 Desember lalu. 7 rumah warga rusak dan kini puluhan rumah warga lainnya terancam. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.